Pada hari Senin 23 September 2024, aku bersama teman-temanku yang lain pergi berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno. Rumah pengasingan Bung Karno terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggur Atas, Kecamatan Gading Cempaka. Dengan menggunakan sepeda motor, kami berangkat dari Universitas Bengkulu secara beriringan. Sesampainya di sana, kami memarkirkan motor sesuai dengan tempat parkir yang telah disediakan. Sebelum masuk lingkup area rumah pengasingan, kita harus membeli tiket masuk terlebih dahulu. Untuk biaya masuknya sendiri, Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Mbak, kalau untuk mahasiswa sama orang dewasa tuh jatuhnya sama Mbak ya? Rp5.000 juga? Cuman bedanya dewasa sama anak-anak aja. Oh, anak-anak berapa Mbak? Rp3.000. Tidak lupa juga, kami membayar uang parkir kendaraan bermotor sebesar Rp2.000 untuk per motornya. Begitu masuk, kami dihadapkan area taman dengan rumput hijau yang lumayan luas dan bersih. Sebelum itu aku pengen perkenalan diri dulu nih. Halo semuanya, bersama saya Nadira Khairunisa. Kalian bisa memanggil saya Nadira. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Belakang saya berdiri sebuah bangunan kokoh, bangunan cagar budaya tingkat nasional, Rumah Pengasingan Bung Karno. Ayo kita ke sana. Bangunan Cagar Budaya Nasional, rumah bekas kediaman Bung Karno di Bengkulu, dibangun pada tahun 1918. Rumah ini merupakan sebuah bangunan rumah yang sederhana, berwarna putih dengan gaya arsitektur campuran antara Eropa dan Cina. Pada awalnya, rumah ini dimiliki oleh seorang saudagar Tionghoa yang dikontrakkan oleh pihak Hindia Belanda untuk ditempati Bung Karno selama pengasingan. Untuk pemilik rumah ini pada awalnya memiliki dua versi. Ada yang mengatakan rumah ini milik seorang saudagar Tionghoa, Chang Chengquat. Ada juga yang mengatakan rumah ini milik seorang Leon Boeseng. Nah, saudara tersebut merupakan salah satu pengikut Hindia Belanda yang biasanya menyuplai kebutuhan pokok Hindia Belanda pada saat itu. Rumah ini termasuk pilihan Bung Karno sendiri pada awalnya. Karena pada saat tiba di Bengkulu tanggal 14 Februari 1938, Soekarno pernah diinapkan di salah satu hotel. Hotel tersebut bernama Hotel Sentrum pada saat itu. Pada 2 minggu kemudian, Soekarno disuruh untuk mencari sebuah rumah. Rumah inilah yang pada akhirnya menjadi tempat pengasingan Bung Karno. Begitu memasuki area teras, kita diwajibkan untuk melepaskan alas kaki yang kita gunakan. Untuk lantainya sendiri, masih menggunakan lantai semen. Untuk lampu terasnya sendiri, masih menggunakan bola lampu kecil. Jendelanya terbuat dari kayu dan dicat berwarna kuning. Begitu sampai di teras, kita akan melihat dua buah pintu. Pintu sebelah kanan merupakan pintu ruang kerja Bung Karno. Sementara untuk pintu yang berada tepat di depan tangga merupakan pintu masuk ruang tamu. Begitu masuk pintu ruang tamu, di sebelah kiri kita akan melihat sebuah sepeda ontel. Sepeda itu merupakan kendaraan yang dipakai Soekarno sehari-hari selama di Bengkulu. Tapi apakah kalian tahu faktanya? Bahwa ternyata sepeda ontel tersebut bukanlah milik Pak Soekarno. Jadi sepeda ini orang yang punya yang menjelaskan sama saya. Ini artinya sepeda hanya yang pernah dipakai oleh Bung Karno. Oh, bukan punya Soekarno-nya Pak? Bukan, jadi sepeda hanya yang pernah dipakai Bung Karno. Karena Bung Karno nggak ada kendaraan di kota Bengkulu, saya beri pinjam. Jadi yang punya ini yang bernama Pak Abdul Manap. Pak Abdul Manap? Iya, dia salah satu termasuk guru Bung Karno. Dia sehari-harinya di kota Bengkulu itu mengajar mengetik. Kalau zaman dulu kan mengetik itu kan susah, iya, kayak komputer sekarang kan. Mesin ketik itu Pak. Kalau habis 10 jari itu tuh orang sudah hebat kalau zaman dulu. Jadi untuk Pak Abdul Manap ini 10 jari ini dia main semua mengetiknya. Mesin ketik yang keras itu. Iya Pak. Nah, itu dia termasuk jadi guru mengetik di kota. Terdapat juga beberapa foto yang terpajang di dinding ruangan. Terdapat pula beberapa bingkai gambar di sisi ruangan yang menjelaskan pengalaman apa saja yang pernah dilakukan Soekarno semasa beliau diasingkan di Bengkulu. Kursi pada ruang tamu rumah pengasingan Bung Karno berjumlah 4 buah. Juga dilengkapi dengan 1 buah meja bundar kecil di tengahnya. Jika kita lanjut berjalan ke sebelah kanan, kita akan menemukan ruang tidur tamu. Di dalam ruangan ini akan ada beberapa pameran buku bacaan dan buku hasil karya dari Insinyur Soekarno. Di tengah ruangan ini terdapat sebuah pameran baju Monte Carlo. Monte Carlo sendiri merupakan acara pentas seni yang pernah diinisiasi oleh Bung Karno selama pengasingannya di Bengkulu. Pentas seni ini diselenggarakan sebagai bentuk hiburan sekaligus untuk mendekatkan diri kepada masyarakat setempat. Bung Karno menggunakan acara ini untuk menampilkan berbagai jenis kesenian seperti musik, tari, dan drama yang melibatkan masyarakat Bengkulu sendiri yang menjadi pemerannya. Dari ruang tidur tamu ini,
akan tembus langsung di sebelah kiri dengan ruang tidur Soekarno. Sementara di sebelah kanan akan langsung tembus dengan ruang kerja Bung Karno. Nah, dari ruang tidur tamu, kami menuju ke sebelah kiri yaitu kamar tidur Soekarno. Begitu masuk, kita akan melihat lemari pakaian. Sementara di sebelah kiri, kita akan melihat ranjang tidur Soekarno. Untuk isi dari lemari itu sendiri, masih terdapat beberapa pakaian serta kain. Di dalam kamar itu juga terdapat sebuah cermin yang kira-kira tingginya 1,5 meter. Untuk bingkai gambar pada ruangan ini lebih menjelaskan kepada keluarga Soekarno. Nah, seberang dari ruang kamar tidur Soekarno, terdapat ruang tidur anak angkat yaitu Ratna Juami atau Soekarti Kartika. Di ruangan ini dipamerkan beberapa bingkai gambar, yaitu berisikan kalimat-kalimat bijak Soekarno. Selain itu juga ada lemari yang berisikan kostum-kostum Monte Carlo. Dan juga terdapat beberapa pameran mata uang rupiah yang berwajahkan Soekarno. Nah, sementara di ruang kerja Soekarno sendiri, terdapat beberapa surat yang dibuat Soekarno kepada pihak Hindia Belanda. Serta juga ada beberapa perjalanan-perjalanan yang pernah Soekarno lalui. Dari mulai dia mengikuti organisasi, hingga dia diasingkan di ND maupun Bengkulu, serta perjuangan-perjuangan lainnya untuk Indonesia merdeka. Kali ini saya sedang berada di teras halaman belakang rumah Bung Karno. Pada teras halaman belakang, terdapat satu meja besar yang terbuat dari kayu dan beberapa kursi, serta dilengkapi dengan televisi ukuran sedang yang menampilkan tayangan tentang rumah Soekarno itu sendiri. Di halaman belakang terdapat kios UMKM dan toilet. Produk-produk UMKM yang dijual di kios tersebut merupakan produk asli dari Bengkulu. Baiklah, teman-teman, di sini saya sedang berada bersama Ibu Lucy. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait UMKM. Nah, baiklah Ibu Lucy, saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama itu, pada saya kecil itu kan Bu, UMKM ini kan belum ada. Itu dia sudah ada berapa lama Bu di sini Bu? Berdirinya? Tahunnya itu Ibu tuh nggak terlalu ingat, tapi udah lebih 7 tahun. 7 tahunan Bu. Oh ya. Udah, kalau untuk produknya sendiri yang dijual itu Bu, dia buatan sendiri atau ada titipan dari UMKM yang lain Bu? Titipan semua ini nih. Titipan semua. Ibu bikin. Tapi memang dari asalnya semua dari Bengkulu semua kan Bu? Iya. Pembeli yang membeli produk UMKM ini itu kebanyakan orang luar atau orang asli Bengkulu sendiri Bu? Orang luar. Orang luar. Orang yang berkunjung dari sana, dari luar kota Bengkulu, dari Padang, dari Banyak, Jambi, banyak dari Bu. Bangka, banyak. Tapi kan yang dari Bengkulu nih ya Ada juga. ada juga. Terus kalau untuk produk yang dibeli itu yang paling sering dibeli itu apa Bu sama orang-orang itu? Itu kadang tuh kain batik besure, kopi, dompet-dompet, semua ini apa tuh makan-makanan nih. Perpunai, Juga. minuman kalamansi. Kalau Ibu berjualan di sini, membuka UMKM di sini itu menyewa atau tidak Bu? Enggak, Sebenarnya hanya ini aja. Wah, ada uang kebersihan aja. ada uang kebersihannya. Kebersihannya aja. Oh iya. Nah, sekian Bu. Iya. Terima kasih Bu. Di halaman belakang juga terdapat sebuah sumur. Air yang berasal dari sumur ini sering digunakan Bung Karno untuk mandi dan mencuci muka karena air ini dinilai bersih dan segar. Tetapi masyarakat sekitar percaya bahwa air yang berasal dari sumur rumah pengasingan Bung Karno ini dapat membuat orang awet muda. Namun, apakah itu benar atau hanya mitos belaka? Katanya kalau saya baca artikel itu dia tuh airnya itu menurut kepercayaan masyarakat di sini bisa buat awet muda Pak, katanya. Benar nggak Pak? Jadi kalau untuk sumur yang di belakang kita kaji aja dengan akal yang baiklah jadinya. Nah, jadi kalau menurut versi saya, sumur yang di belakang ini sumur hanya yang pernah digunakan oleh Bung Karno sama pengasingan. Nah, bagusnya air kita ini kan radius kita dekat pantai hanya 2 kilo, air kita nggak asin. Nah, dan juga kota Bengkulu sering kemarau, alhamdulillah air kita tetap utuh. Jadi sumber air itu benar-benar bagus. Jadi untuk kebersihan airnya benar-benar bagus. Cuman kalau untuk awet muda itu tinggal versi masyarakat masing-masing aja. Jadi kayak mitos lah jatuhnya. Nah, perjalanan kita kali ini di rumah pengasingan Bung Karno udah selesai teman-teman. Ya, meskipun begitu, sebenarnya masih banyak sih yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait beberapa informasi yang lain. Tapi coba teman-teman bayangkan,
Andaikan saja Bung Karno tidak diasingkan ke Bengkulu, mungkin sejarah kita pasti akan berbeda. Bisa saja bendera kita bukan bendera merah putih. Lalu Ibu Fatmawati juga mungkin bukan ibu negara kita. Nah, karena itulah kita sebagai masyarakat Bengkulu harus bersyukur. Karena Bengkulu sudah berperan terhadap kemerdekaan. Kita sebagai masyarakatnya seharusnya antusias untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Bengkulu. Terutama kita para pemuda dan pelajar di kota Bengkulu. Udah? Enggak. Udah. Oke, baik teman-teman semua. Oke, baik semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jadi, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian dari saya, Nadira Khairunisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Bengkulu. Terima kasih.